Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang ke-9 dari Kitabul Jami', kitab yang membahas hadis-hadis berkaitan tentang adab Islam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adab salam, yaitu siapa yang berhak lebih utama untuk mengucapkan salam ketika dia bertemu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas salam yang lebih berhak diucapkan, yang lebih utama adalah orang yang muda kepada orang yang lebih tua, kemudian juga orang yang mengendarai kendaraan itu lebih utama memberikan salam atau lebih didahulukan daripada orang yang berjalan kaki dan seterusnya. Kemudian juga kita membahas berkaitan tentang hukum mengucapkan salam kepada orang-orang yang Yahudi atau orang-orang Nasara. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita insyaallah taala akan membahas tentang hadis yang ke-10, yaitu adab-adab bersin. Sekalipun hadis ini atau adab ini sudah menjadi hal yang biasa atau kita sudah biasa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita membahas apa itu makna dari ucapan orang yang bersin ketika dia mengucapkan, disunahkan mengucapkan kalimat alhamdulillah, kemudian dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum, akhrajahul Bukhari. Yang artinya, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, dan saudaranya yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jika saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi menjawab lagi dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan semoga Allah meluruskan atau memperbaiki urusanmu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sekali lagi ya, kita sudah biasa menerapkan, mengamalkan hadis ini, tetapi yang patut kita syukuri atau yang benar-benar harus kita banggakan dengan identitas kita sebagai pemeluk agama Islam, bahwa agama Islam benar-benar menunjukkan kesempurnaannya di antara agama-agama yang lainnya. Agama Islam menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna, yang tidak hanya menata hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang lainnya ataupun rukun-rukun iman, tetapi juga agama Islam menata yang berkaitan tentang adab dan akhlak, dan juga di adab sehari-hari seorang muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah lewat bersama kita di pertemuan yang sebelum-sebelumnya bahwa di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Disebutkan di situ di antara adabnya, idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu maka ucapkan salam. Jika engkau bertemu maka ucapkan salam. Kemudian wa ijabatud da'wah, memenuhi undangannya ya. Kemudian di antara adab-adabnya yang 6 tersebut atau hak muslim terhadap muslim yang lainnya disebutkan adalah wa tasmiyatul atis, yaitu seseorang yang mendoakan saudaranya ketika dia mendengar saudaranya sedang bersin. Adapun pada hadis yang ke-10 ini membahas lebih rinci lagi bagaimana akhlak atau adab seorang muslim ketika dia mendengar saudaranya yang sedang bersin, ataupun bagaimana adab bagi seorang muslim yang ketika dia bersin. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berkaitan dengan orang yang bersin. Disebutkan bahwa orang yang bersin pada hakikatnya dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersin, yang bersinnya itu normal, dalam artian dia memang bersin yang kadang-kadang, bukan karena dia sedang flu. Misalkan dia sedang santai atau sedang lagi berdialog sama kawannya, atau dia sedang lagi duduk-duduk santai baca buku, tiba-tiba bersin. Maka itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan bersinnya tersebut keluarlah kotoran dari tubuhnya. Jadi orang yang bersin, yang bersinnya itu adalah bersin yang tabi'i, yang memang itu adalah natural, biasa, bukan yang memang kebetulan dia sedang sakit flu ya. Maka orang yang bersin tersebut, yang dia bersinnya biasa, dia ketika bersin
merasa lebih ringan daripada jika bersin tersebut terpendam dalam dirinya. Ya, jadi dia akan merasa lebih ringan ketika bersin itu, dia bersin kemudian keluarlah kotoran tersebut dari tubuhnya. Dan ini menunjukkan bahwa bersin tersebut menunjukkan seseorang tersebut tandanya dia sehat. Dengan keluarnya dahak atau keluar semacam cairan yang ingus-ingusnya itu, maka sebenarnya dia sedang melakukan proses mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Maka disunahkan bagi orang yang sedang bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan orang yang dalam kondisi sakit, demam atau meriang, yang mana dia bersinnya terus-menerus. Tetapi bersin tersebut adalah bersin yang natural, yang datang tiba-tiba. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunahkan mengucapkan alhamdulillah karena bersin itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan diantara manfaatnya adalah menandakan bahwa orang yang bersin tersebut tandanya dia sehat. Dan ini juga mengingatkan bagi kita bahwa hal yang sepele seperti itu saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur. Apalagi ketika kita menghitung nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Hal yang sepele seperti itu saja, hal yang simple yang kita menganggapnya biasa saja, kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, apalagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmatnya bisa menghirup udara segar, nikmat kita bisa bernapas, nikmat kita diberikan penglihatan, nikmat kita diberikan pendengaran, nikmat kita diberikan kaki yang sehat, yang sempurna. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid tanpa melalui alat bantu, tongkat ataupun kursi roda dan seterusnya. Kita bisa sholat berdiri dengan sempurna, itu adalah nikmat. Maka tak kalah seorang yang beriman ketika dia sholat, kalimat yang pertama dia bacakan di dalam surah Al-Fatihah adalah alhamdulillah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan. Dia mengingat-ingat, hendaklah dia membayangkan ketika dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Ya, ketika dia membaca surah Al-Fatihah, atau ketika dia mendengar bacaan imam, atau ketika dia mendengar murotal terlontar di dalamnya alhamdulillah. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Misalkan usaha kita sukses berjalan, ya kita bersyukur. Ya kita banyak hal-hal yang lain yang memang kita patut lebih bersyukur. Ya. Diberikan keturunan yang soleh, itu adalah nikmat yang terbesar. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, hal yang sepele pun aja kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmat yang lainnya yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang patut kita perhatikan bahwa ketika seseorang ketika dia bersin, maka dia harus memperhatikan adab-adab ketika dia bersin. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika beliau bersin, beliau meletakkan tangan beliau di mulut beliau atau meletakkan baju beliau sehingga apa yang dikeluarkan ketika bersin itu tidak tersebar kemana-mana. Ini
edukasi yang 2 tahun yang lalu awal-awal Covid, kalau bersin, seperti itu. Udah ada dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kita baru mulai menerapkan atau banyak tulisan-tulisan ketika bersin bagaimana. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengedukasi kita jauh-jauh sebelum Covid ini. Ya. Udah 14 abad yang lalu. Harus menutup, ya kan? Ada semalam awal-awal, ya, Covid ketika awal-awal, ya, ketika bersin harus, ya, bagaimana tidak tersebar kemana-mana virusnya atau kotorannya, ya. Ya. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bersin beliau melemahkan suaranya. Artinya terkadang ada seseorang itu, ya, mohon maaf, ya, kami biasa dulu kalau pas, ya, masa-masa sekolah nyantri dulu, biasa kadang teman-teman itu kalau bersin dibuat begayaan, acim sekali ini tidak benar. Jadi berusahalah dia memelankan suaranya, ya. Terkadang orang kan banyak, ada yang merasa terkejut, ada yang terganggu dengan suaranya kencang seperti itu, berisik dan seterusnya. Ini adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih mohon maaf kita berada di tempat umum, di kereta api atau mungkin lagi di bis atau di pesawat dan seterusnya. Ya, tempat umum, maka kita lebih memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menutup menggunakan tangan atau menggunakan baju, atau kita melemahkan suara kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Hendaklah saudaranya tadi yang mendengar ketika saudaranya tersebut bersin dan dia mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah dia mendoakan saudaranya dengan yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Maksudnya engkau telah mendapatkan nikmat. Ya, nikmat bersin tadi kita sebutkan, di antara salah satunya adalah menandakan orang tersebut sehat. Dan nikmat bersin tadi menandakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita ketika bersin itu melalui proses bersin tersebut mengeluarkan kotoran, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendengar saudaranya tadi yang mengucapkan alhamdulillah, maka semoga Allah dia mendoakan yarhamukallah, maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rahmatnya kepada engkau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini menunjukkan keindahan agama kita, kesempurnaan agama Islam. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dengan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kita semua sekarang ini bisa berada di tempat ini. Kita sekarang bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, itu semua adalah berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dari segala sesuatu. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu wa rahmati kullasyai. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah begitu luas dari segala sesuatu. Saya sempat beberapa minggu yang lalu sempat komunikasi kepada sahabat ketika dulu kuliah, ya. Saya tanya kepada sahabat saya ini, bagaimana kabar engkau, bagaimana kondisi negaramu yang lagi, ya, kita tahu lagi konflik, ya, di negeri Yaman. Saya tanya, dia bilang di antara yang jawaban yang sangat
membuat beliau itu, ya, yang jawaban beliau yang membuat saya terharu. Dia bilang kondisi sekarang, kondisinya memang benar-benar sangat melelahkan, ya. Listrik nggak ada, kemudian ya namanya negara perang, kemudian semua barang mahal. Kemudian dia bilang walakin rahmatullah, kata dia, walakin rahmatullah awsa min kulli syai'. Kata dia, ini semua nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban dia masih santai saja. Mungkin kondisinya ya susah untuk kehidupan, mencari nafkah susah, ya. Kondisi perang. Bahkan sebagian, ya, gimana kalau kita lagi kondisi, kita balikan kepada tahun-tahun Indonesia yang 99 ketika perang pada saat itu, ya. Kondisi ekonomi sulit. Cuman masalahnya kita, ya, negara kita luas, jadi nggak terlalu, ya, sebagian daerah mungkin berefek, tapi ya kerasa. Nah, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman tersebut dia harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu ini, sekalipun kita diuji ataupun kita diberikan nikmat, bahwa ini semua adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat bagaimana kondisinya jika yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah. Misalkan ada orang yang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka apakah orang yang mendengar tersebut dia membalas mengucapkan, mendoakannya yarhamukallah atau tidak? Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atasa rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar faqila lahu faqala hadza hamidallah wa hadza lam yahmadillah. Ada dua orang yang bersin di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah kepada salah satunya, dan Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah kepada yang satunya lagi. Maka orang yang tidak mengucapkan yarhamukallah protes seraya berkata, ya Rasulullah, syammata hadza wa lam tusammitni. Engkau telah mengucapkan yarhamukallah kepada fulan, sementara engkau tidak mengucapkan yarhamukallah kepada aku. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna hadza hamidallah. Si fulan tadi tak kalah bersin mengucapkan alhamdulillah, adapun engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu, melalui hadis ini, maka para ulama mengatakan orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah tidak perlu kita mendoakan kepadanya yarhamukallah. Tetapi ada contoh dari ulama terdahulu, para salaf terdahulu. Di antara contoh mereka adalah dari Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Tak kala ada orang bersin di hadapan Ibnul Mubarak dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Al-Auza'i bertanya pada dia, apa yang diucapkan oleh orang yang bersin? Orang ini pun mengatakan alhamdulillah. Maka Al-Auza'i kemudian mengucapkan yarhamukallah. Seakan-akan Al-Auza'i ini mengingatkan kepada orang tersebut. Jadi boleh, misalkan ada saudara kita yang bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tanyakan kepada dia, tahukah engkau kalau orang bersin itu apa yang harus diucapkan? Maka ketika dia mengucapkan alhamdulillah, lantas kita mendoakannya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana hukum bagi orang yang mendengar
orang yang bersin lantas dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian bagaimana hukumnya bagi yang mendengarnya? Apakah dia wajib mengucapkan yarhamukallah atau tidak? Disebutkan hukumnya ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Di antara sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya fardu ain. Dengan demikian setiap orang yang mendengar bersin yang mengucapkan alhamdulillah harus mengucapkan yarhamukallah. Artinya fardu ain. Setiap orang yang mendengar, ketika dia mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah, maka wajib baginya mendoakannya dengan yarhamukallah. Ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Dengan demikian cukup sebagian orang yang mengucapkan yarhamukallah. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah secara mutlak. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan, pertama ada yang menghukumi sebagai fardu ain, kemudian ada yang menghukumi sebagai fardu kifayah, kemudian yang ketiga ada yang menghukumi sebagai sunnah. Ya, sunnah mutlak. Artinya kalau mau mengucapkan ya silakan, atau tidak juga tidak mengapa. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari makna hadis tadi, ada perintah ataupun ada anjuran dari Rasulullah SAW, dan juga kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, ini adalah tentunya ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya ketika kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, tentunya adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama seiman dan seislam. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika yang kita dapati orang yang bersin tersebut bersinnya terus-menerus? Yang artinya dia bersin, setelah kita ucapkan yarhamukallah, enggak lama lagi mungkin dia bersin lagi. Enggak lama lagi dia bersin lagi. Maka orang tersebut artinya dia sedang flu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal rajulu mazkumun. Si fulan ini, lelaki ini sedang sakit flu. Maka doa yang diajarkan ketika kita mendapati saudara kita sedang sakit, kita mendoakan seperti syafaqallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan engkau. Jadi kita doakan syafaqallah. Jika dia bersinnya terus menerus, berarti ini orang sedang flu, bukan bersin yang di luar yang datang secara tiba-tiba. Artinya dia bersin terus menerus. Artinya emang orang ini sedang sakit flu, maka kita doakan dengan syafaqallah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah didoakan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi disunahkan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi orang yang bersin ini membalas doa orang yang mendoakannya dengan mendoakannya pula, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusanmu. Ya, ini tentunya adalah di antara keindahan agama Islam, bahwa kita saling mendoakan. Ya. Orang yang mau safar, dia mendoakan orang yang dia tinggalkan. Orang yang ditinggalkan, dia mendoakan orang yang hendak safar. Seperti itu agama Islam. Orang yang sakit, kita jenguk, kita doakan. Kemudian nanti para malaikat yang akan mendoakan orang yang mendatangi orang sakit tersebut, yang mendoakan orang yang sakit tersebut. Ya. Ini menunjukkan keindahan agama Islam. Terkadang orang itu sudah senang dengan kita berikan doa, tanpa kita harus memberikan hadiah yang begitu besar atau hadiah yang berharga. Terkadang orang tersebut sudah senang begitu kita doakan. Artinya ada yang peka terhadap dirinya, ada yang perhatian terhadap dirinya. Orang sudah senang kita bersin, kemudian didoakan.
bertemu, kita ucapkan salam, senyum, kemudian kita tanya bagaimana urusannya, bagaimana kondisi keluarganya dan seterusnya. Kemudian kita doakan semoga Allah lancarkan urusan pian dan seterusnya. Orang udah senang. Dan ini harus kita terus budayakan hal yang seperti ini. Kita sesama saudara se-Islam, ya, sesama di majelis ini, di musola ini, ya, bertetangga, ya. Bahkan para ulama menyebutkan di antara tetangga itu adalah orang yang sholatnya itu, terlebih khusus sholat subuhnya itu selalu berjamaah di masjid yang sama. Itu tetangga. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah jaraknya puluhan rumah, itu masih hitungan tetangga, sampai 20, 30 dan seterusnya. Ada yang mengatakan tetangga yang paling dekat dari pintunya berhadapan dan seterusnya. Apalagi kita tetangga, kemudian sholat di tempat yang sama, mungkin di pekerjaan yang sama dan seterusnya. Maka sudah semestinya kita saling membudayakan adab-adab Islam ini agar persaudaraan kita semakin erat, dan tentunya sebaik-baik persaudaraan adalah persaudaraan yang dibangun di atas Islam dan di atas keimanan, yang mana persaudaraan tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yang mana persaudaraan tersebut tidak ada permusuhan di dalamnya karena dibangun di atas keimanan dan keislaman. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan tetap mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin jika diketahui ia telah memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak terdengar suaranya. Kemudian juga disukai untuk mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin meskipun jauh jika tidak ada orang lain yang mendoakan yarhamukallah kepadanya. Jadi disukai, ya. Walaupun mungkin jaraknya jauh dari kita, ya. Kemudian jika seorang bersin dalam sholat, maka disunahkan dia mengucapkan alhamdulillah ketika dia dalam keadaan sholat. Tetapi orang yang di sebelahnya yang sholat bersama dengannya tidak boleh mendoakan yarhamukallah dalam kondisi sholat. Mohon maaf, dalam kondisi sholat. Karena di sini alasannya jika seorang bersin dalam sholat, maka disunahkan baginya tetap memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi dengan suara yang lirih. Dan bagi orang lain yang sedang sholat yang mendengarkannya tidak boleh menjawab dengan yarhamukallah sementara mereka sedang sholat, karena dalam sholat dilarang berbicara dengan orang lain. Dan dalam ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ada bentuk mengajak lawan kita berbicara, mengajak dia berbicara. Berbeda dengan orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dia enggak mengajak orang berbicara, dia sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dalam sholat kita tidak boleh mengucapkan yarhamukallah ketika kita mendengar saudara kita sedang bersin, sekalipun itu imamnya. Sekalipun imamnya yang bersin, ya, imamnya bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian makmumnya, jamaahnya mengucapkan yarhamukallah seberatan misalkan, kada boleh, ya, kada boleh. Alasannya karena ada interaksi di situ, ada interaksi sedang mengajak berbicara orang lain dalam keadaan sholat. Baik. Dalilnya tadi ya, dari Muawiyah, dari Al-Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia berkata, ketika aku sedang sholat bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari jamaah sholat yang bersin. Lalu aku mengucapkan yarhamukallah. Maka seluruh jamaah mengarahkan pandangannya kepadaku. Aku berkata, ibuku kehilangan anaknya. Ada apa gerangan dengan kalian? Kenapa kalian melihat kepadaku? Mereka pun menepukkan tangan-tangan mereka pada paha mereka.
tak kala aku tahu mereka menginginkan aku diam, aku pun diam. Tak kala Rasulullah SAW selesai sholat, maka sungguh ayah dan ibuku sebagai tebusan untuk menebus Rasulullah SAW. Aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelumnya maupun sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak memukul dan tidak memakiku. Beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak dibolehkan di dalamnya ada percakapan manusia, karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menegur sahabatnya yang bersin dan memuji Allah dalam sholat. Akan tetapi yang ditegur adalah sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang menjawab dengan mengucapkan yarhamukallah. Artinya ketika orang sedang sholat, ketika kita sedang sholat mendengar sahabat kita yang sedang bersin, sekalipun dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak boleh membalas yarhamukallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu seputar adab tentang bersin. Kemudian kita akan melanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11 tentang adab minum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Kalau kita melihat makna zahir hadis ini, ada kata janganlah, bentuk larangan. Seorang muslim dilarang minum dalam keadaan berdiri. Dan diantara kaidah di dalam ilmu fikih, al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah pengharaman. Jadi kalau sudah ada bentuk la yang artinya jangan, larangan, janganlah, maka menunjukkan perbuatan tersebut diharamkan. Paham ya? Ulangi. Al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah pengharaman. Di sini ada bentuk larangan. Janganlah sekali-kali seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Jadi dilarang kita minum berdiri. Ada bentuk larangannya. Berarti menunjukkan larangan di sini adalah at-tahrim, pengharaman. Oleh karena itu, sebagian ulama mengambil makna zahir hadis ini, yang mereka mengatakan bahwa minum dalam kondisi berdiri hukumnya haram. Artinya, jika seorang minum dalam kondisi berdiri, maka dia berdosa karena melanggar sesuatu yang diharamkan. Ada sebagian ulama yang mengambil makna hadis ini secara zahir. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan dari para ulama membawakan hadis ini dengan makna tidak utama. Artinya, janganlah salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri karena hal itu tidak utama. Yang utama adalah seseorang minum dalam kondisi duduk, meskipun boleh minum dalam kondisi berdiri. Paham insyaallah? Pendapat mayoritas ulama yang memandang tidak haram minum dalam kondisi berdiri didasarkan pada beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah minum dalam kondisi berdiri. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qaimun. Aku memberikan kepada Rasulullah SAW air minum dari Zamzam, maka beliau pun minum air Zamzam tersebut dalam kondisi berdiri. Ya, mohon maaf. Kalau
biasanya jamaah umroh itu setelah tawaf, kemudian mereka menuju makam Ibrahim, kemudian mereka sholat 2 rakaat, setelah itu minum kan. Nah ini hadisnya yang bahwa baginda Rasulullah SAW itu diambilkan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa beliau minum berdiri. Nah di situ. Taib. Maka di sini para ulama yang tadi mengatakan bahwa minum berdiri boleh, ya, tetapi lebih utama duduk. Mungkin ulun ringkaskan saja. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat dari hadis ini ya, bahwa minum dalam kondisi tertentu, misalkan darurat, ya tidak masalah dia berdiri. Tetapi minum yang dalam kondisi dia duduk itu lebih afdol dan lebih utama. Ya. Wallahu taala alam. Katanya dari segi medis juga lebih bagus minum duduk ya. Seperti itu. Ya, dan tentunya Rasulullah SAW pun melakukan yang tadi minum berdiri bisa dihitung gitu ya. Ada berapa saja. Dan itu pun ada para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut hukumnya dihapus dengan hadis dengan larangan minum yang berdiri tadi. Wallahu taala alam. Yang jelas kalau ulun lebih usahakan minum adalah duduk ya. Kalau ulun usahakan kita minum dengan duduk ya. Ya Pak ya, minum dengan duduk ya. Usaha kita minum dengan duduk ya. Cuma terkadang memang kondisi kita yang sambil nyucuk pentol, nah itu kan tangan kanannya nyucuk pentol, tangan ininya minum, memang nyaman ya. Sambil berdiri, saking nyamannya kadang tak terasa, tahu-tahu sudah habis 50.000. Nah gitu. Karena itu tadi kita nggak terasa karena minum berdiri, tangan kirinya sambil minum, berdiri, tangan kanannya nyucuk pentol. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan fa inna syaiton ya'kulu wa yashrab bisimali, karena syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri, maka kita dilarang minum dan makan dengan tangan kiri. Karena tadi mungkin minumnya sambil berdiri, tangan kiri pula misalkan, akhirnya dibantui setan, akhirnya nggak sadar, tahu-tahu nyucuk sudah habis 50.000. Bulik-bulik dimarahi bini sudah. Duit habis buat nyukar pentol. Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan dari ulun pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.